Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini saya melanjutkan pokok bahasan yang di video pertama kali mengenai time value of money. Nah, sekarang hari ini kita ngomongin tentang anuitasnya, begitu ya. Nah, kalau pembahasan sebelumnya itu hanya melibatkan akumulasi atau diskontoan, ya, ataupun dalam jumlah tunggal pokok. Nah, kali ini berbeda, ya. Seringkali individu-individu itu menghadapi situasi di mana serangkaian jumlah rupiah harus dibayarkan atau akan diterima secara periodik, seperti ketika ada pinjaman ataupun penjualan yang harus dibayar, ya, secara angsuran begitu ya, ataupun kita menginvestasikan dana kita, berapa yang akan diterima begitu ya, ataupun berapa yang akan kembali ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat contoh yang jenis transaksi yang paling umum, yang paling sering kita kenal, ya, yang melibatkan serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama itu dan interval yang sama itu contohnya ketika kita ngomongin tentang asuransi jiwa, ya kan. Jadi dia kalau kita membayar asuransi jiwa itu pembayarannya sama gitu ya, lalu interval atau waktunya pun sama begitu ya. Nah, proses, penghematan periodik semacam itu merupakan akumulasi jumlah uang melalui anuitas, ya. Maka kali ini kita membahas mengenai anuitas, ya. Anuitas menurut definisi mengharuskan bahwa ada 3 poin. Yang pertama, pembayaran atau penerimaan periodik, ya, yang disebut sewa, itu selalu berupa jumlah yang sama. Ya, lalu yang kedua, interval waktu di antara sewa ataupun pembayaran itu selalu sama. Dan yang terakhir itu bunga dimajemukkan setiap bunga dimajemukkan sekali setiap interval, ya. Lalu kalau kita melihat kembali nilai masa depan dari anuitas itu adalah jumlah dari semua sewa ditambah bunga majemuk atas sewa tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa sewa bisa terjadi pada awal ataupun pada akhir periode. Nah, untuk membedakannya nanti ada dua nanti ya, dua alternatif ya. Anuitas diklasifikasikan sebagai anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Di mana anuitas biasa ini jika sewa terjadi pada akhir setiap periode. Lalu kalau misalnya klasifikasi yang kedua itu anuitas jatuh tempo jika sewa terjadi pada awal setiap periode. Jadi berbeda ya. Oke, baik. Kita lanjut. Kita membahas mengenai nilai masa depan, ya, nilai masa depan dari anuitas biasa. Kita bahas dulu klasifikasi atau alternatif yang pertama, ya, anuitas biasa tadi ya. Nah, salah satu pendekatan untuk menentukan nilai masa depan dari suatu anuitas adalah menghitung nilai di mana masing-masing pembayaran sewa dalam rangkaian itu akan terakumulasi, ya, dan kemudian menjumlahkan masing-masing nilai masa depannya, ya. Contoh, ya, asumsikanlah bahwa kita mendepositokan $1 setiap akhir tahun sepanjang 5 tahun, ya. Anggapan ini contohnya anuitas biasa, ya, dan menghasilkan bunga 12% yang dimajemukkan secara tahunan, ya. Berarti nanti kita bisa menghitung ya nilai masa depannya pada periode kelima, ya kan. Nah, jadi kita tinggal hitung ya periode pertama, ya, periode kedua, periode ketiga, sampai dia periode kelima, ya. Jadi $1 setiap akhir periode nanti yang diinvestasikan. Jadi nanti kalau kita hitung
nilai pada akhir tahun kelima itu nanti sekitar $6,35 ya. Ketika kita mendepositokan $1 setiap akhir tahun, begitu ya. Nah, jadi karena sewa atau pembayaran yang membentuk anuitas biasa didepositokan pada akhir setiap periode, maka pembayaran ini tidak akan menghasilkan bunga selama periode itu. Sebagai contoh, ya, pembayaran ketiga hanya menghasilkan bunga untuk 2 periode, ya. Jadi dia kan nanti kita lihat ya, nanti waktu kita nanti saya akan tunjukkan ketika kita membahas anuitas biasa sama anuitas jatuh tempo. Jadi perbedaannya kelihatan di akhir periode sama di awal periode. Ya, jadi pembayaran ketiga itu hanya menghasilkan bunga untuk 2 periode gitu ya, untuk 2 periode. Jadi pembayaran ini tetap tidak menghasilkan bunga selama periode ketiga karena tidak didepositokan hingga akhir periode ketiga. Setiap kali nilai masa depan dari anuitas bisa dihitung, jumlah periode pemajemukan akan selalu 1 lebih kecil dari jumlah pembayaran atau sewanya. Ya. Nah, walaupun demikian ya perlu kita mengetahui, ini yang tadi saya katakan itu ya. Ini yang saya bilang itu ya contohnya. Jadi ini dia di akhir periode kan ini. Nah, ini awal, ini akhir tahun pertama, periode pertama, periode kedua. Nah, ini dia. Periode ketiga, lalu periode keempat dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi perlu kita memperhatikan atau melihat ya ada rumus ya kan. Jadi ada formula ya yang memberikan cara lebih efisien daripada kita harus ngitung-ngitung satu persatu seperti yang tadi ini ya kan, ini kan. Jadi ada formulanya yang kita perlu ketahui ya untuk mengekspresikan nilai masa depan dari anuitas biasa ya, anuitas biasa 1 ya. Rumusnya itu ya adalah FVF ya, OANI sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I, di mana ya, nah ini kan kita lihat R itu adalah periode sewa ini, turunan ya. Jadi kenapa? Jadi rumus akhirnya itu formula akhirnya ini ya, formula akhirnya itu ini. Ya, ini merupakan rumus dari turunannya ini. R, F, FVF, OANI. Ya, baru turunlah rumusnya ke sini. Oke. Nah, R itu adalah periode sewa ya. Lalu FVFOANI itu adalah faktor nilai masa depan dari anuitas biasa. I itu adalah suku bunga ya, suku bunganya per periode. N itu jumlah periode pemajemukan ya. Contoh ya. Kita lihat contohnya ya. Berapa nilai ya kan? Berapa nilai dari sebelum ke sini ya. Jadi itu tadi kan untuk menghitung yang namanya faktornya ya kan. Nah, faktornya rumusnya. Nah, itu masih menghitung faktor loh ya. Nah, nanti yang kita ingin ketahui adalah berapa sebenarnya nilai masa depan. Ya kan, nilai masa depannya. Begitu ya, nilai masa depan dari anuitas biasa sebesar 1 ini ya. Maka nanti rumusnya adalah nilai masa depan ya dari satu anuitas biasa sama dengan R F V F O A N I ya. Jadi R itu adalah tadi apa saya bilang sewa periodiknya, pembayarannya gitu ya. Nah, jadi itu lalu kita kalikan dengan faktornya ya, faktor nilai masa depan dari anuitas biasa untuk periode ke N dan pada tingkat suku bunga ke I gitu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan
berapa nilai masa depan dari, ya, kalau ada $5.000 deposito yang dibuat pada akhir, ya, pada akhir, ya, masing-masing 5 tahun ke depan mendapatkan bunga sebesar 12%. Maka dengan gampang, ya, ini kan tadi rumus dari untuk menghitung faktor ya tadi ya, ini dia kan. 1 ditambah 12% pangkat 5 kurang 1 per 0,12. Nah ini, bisa sih kita hitung, tapi, apa ya, kurang efektif. Maka dari sini sama seperti yang minggu lalu kita bisa menggunakan tabel ya. Cuma tabel yang kita gunakan kali ini berbeda ya kan daripada tabel yang, minggu lalu ya. Jadi tabel itu banyak ya. Nah, kalau ini ya nanti kamu bisa lihat, untuk tabel anuitas. Ya, karena kita ngomongin tabel anuitas, maka nanti ini kamu bisa lihat tabel anuitas ya, tabel nilai masa depan dari anuitas biasa sebesar 1. Ya, jadi tinggal cari pada periode karena ini 1 tahun, ya per tahun dimajemukkan, berarti, tinggal cari periodenya 5. Tingkat suku bunganya 12%, maka dia dapatlah 6,3 sekian. Kita langsung kalikan sama nilai, pembayaran periodiknya atau sewa periodiknya, berapa tadi 5.000 di awal nilai depositonya, maka dapatlah dia berapa, 31, sekian dolar, ya kan. Jadi ketika kita mendepositokan 5%, ya nilai masa depannya itu, ya, pada 5 tahun ke depan, nah seperti pada gambar ini, akan dapatlah dia $31, ya, 31.000 sekian, ya, dolar itu untuk, mencari, nilainya, gitu ya. Jadi kita bisa aja hitung ini, gitu ya. Cuman akan lebih memudahkan kita menggunakan yang namanya tabel. Nah ini dia, ini tadi dia kan. Nah ini nanti ada tabelnya ya, tinggal kita kalikan faktornya dengan ini ya tadi sesuai dengan rumusnya ya. Rumus mencari faktor ada ya kan. Saya ulangi kembali. Ini faktornya, ini rumus mencari faktor ya kan. Oke. Nah, lalu untuk mencari nilai masa depannya, R-nya dikali faktornya. Nah, untuk mencari faktor itu, kita bisa menggunakan tabel. Ya, kalau mau menggunakan kalkulator bisa nggak? Oh, bisa. Gitu ya. Tapi lebih gampang menggunakan tabel. Jadi, lebih mempermudah kita, gitu ya. Nah, baik. Kita lihat lagi. Ya, ini contoh berikutnya. Ya. Gomez in. Ya, katanya di sini akan menyetor $30 ya, $30.000 dalam dana 12% setiap akhir tahun selama 8 tahun mulai 31 Desember 2010. Berapa jumlah dana tersebut setelah deposit terakhir ya. Nah, inilah kalau kita gambarkan ya. Ingat ini masih anuitas biasa. Jadi di akhir periode begitu ya selama 8 tahun. Oke. Maka kita bisa menggunakan tabel ya, cari suku bunganya berapa tadi? 12% setiap tahun ya, periodenya 8. Oke. Maka kita langsung bisa kalikan nilai depositonya dengan faktornya. Faktornya mana ini? Ya, 12% pada periode 8. Kita kalikan maka pada tahun ke-8 future value-nya adalah sekitar $368.991. Begitu ya. Nah, lalu kita bisa lihat ya, nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Kalau tadi ya anuitas biasa ya kan. Nah, alternatif pertama anuitas biasa. Ada yang alternatif kedua itu adalah anuitas
jatuh tempo, ya kan? Nah, kalau analisa sebelumnya ketika kita ngomongin tentang anuitas biasa itu didasarkan pada asumsi bahwa pembayaran periodik itu terjadi pada akhir periode, ya kan? Pada akhir setiap periode, ya. Sementara ketika kita ngomongin anuitas jatuh tempo, ini mengasumsikan bahwa pembayaran periode terjadi pada awal setiap periode, pada awal, ya. Ini berarti bahwa anuitas jatuh tempo akan mengakumulasikan bunga selama periode pertama. Sementara kalau anuitas biasa tidak akan menghasilkan bunga, itu tadi saya bilang di awal ya, tidak akan menghasilkan bunga selama periode pertama karena pembayaran itu tidak diterima atau dibayarkan sampai akhir periode, ya. Kalau di anuitas jatuh tempo sudah, ya, pada periode pertama dia akan mengakumulasikan bunga, ya. Nah, dengan kata lain, perbedaan utama antara anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo ini adalah jumlah periode akumulasi bunga yang terlibat, ya kan? Nah, jika pembayaran terjadi pada akhir periode, kita katakan itu anuitas biasa, maka dalam penentuan nilai masa depan dari anuitas akan terdapat periode bunga yang kurang dari 1 daripada jika pembayaran terjadi pada awal periode atau anuitas jatuh tempo. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, ya, ini tadi yang Ibu katakan, saya akan memperlihatkan perbandingannya. Nah, ini dia. Ini kalau dia anuitas biasa, jadi di akhir periode dia, ya kan? Nggak ada, apa namanya, belum ada bunga di situ kan, belum ada bunga. Ya, tidak akan menghasilkan bunga pada periode pertama karena pembayaran itu tidak diterima atau dibayarkan sampai pada akhir periode. Nah, sementara kalau dia anuitas jatuh tempo, nah di sini dia di awal periode. Nah, lalu ada bunga yang diperhitungkan sehingga nanti di akhir periode ya dia akan kelihatan ini sudah ada tambah bunganya di sini. Katakanlah ini contoh pada posisi dia 1 juta tingkat suku bunganya 12%, ya kan? Nah, jadi faktor nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo dapat dihitung ya. Kalau kita lihat dari ini ya, kalau tadi kan kita membahas mengenai nilai masa depan untuk anuitas biasa. Nah, sekarang kita membahas nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa faktor nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo dapat dihitung dengan cara mengalihkan faktor nilai masa depan dari anuitas biasa dengan ya dengan 1 ditambah suku bunga. Jadi nanti cara menghitung nilai masa depan untuk anuitas jatuh tempo, kita carilah dulu nilai faktornya, ya kan? Terus nilai faktor ini kita kalikan dengan 1 ditambah tingkat suku bunga. Ya. Nah, oke, contoh biar lebih paham. Ini ya. Contohnya oh bunda saya tampilkan. Oh ini contoh saya omongin aja ya. Misalnya ketika tadi ini dari contoh ini kan dia tingkat majemuknya bunganya ini 12% ya. Ya, 12% ini kalau kita lihat. Lalu ini pada 5 tahun ya, periode 5 tahun. Berarti kalau kita nanti menentukan nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo berarti saya bilang faktornya. Nah, maka cari di tabel itu faktor ya, faktor dari nilai masa depan anuitas. Nah, ya, anuitas biasa untuk periode ke-5 ya, tingkat suku bunganya 12%. Ya, nanti itu dapatlah 6,352. Nah, lalu ini ya kan kita kalikan dengan 1 ditambah tingkat suku bunga, 1 ditambah 12%. Nah, berarti 1,12 ya, berarti 6,3
5.285 dikali 1,12. Nah, maka nanti dapatlah hasilnya 7,1 sekian. Nah, 7,1 sekian ini tinggal kita kalikan dengan 1 juta. Ya kan nilainya tadi ya, 1 juta. Maka dapatlah nilai masa depan untuk anuitas anuitas jatuh tempo. Nah, jadi beda perhitungan antara ketika kita menghitung nilai masa depan dari anuitas biasa sama jatuh tempo ya. Kelihatan bedanya sudah ya. Kita lihat langsung ke contoh ini dia. Ya. Asumsikan bahwa kita ingin mengumpulkan 14 sebelum ke sini oke, berarti saya belum masukin ke PPT kali ya. Oke. Nah, itu intinya nanti kalau ada ya pertanyaan ya berapa nilainya, maka cara perhitungannya seperti itu ya. Nah, ya. Coba kalau kita lihat kita masukkan dia contoh nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo ketika kita melakukan perhitungan sewa ya. Kita lihat ini ya. Nah, jadi kalau yang contoh sebelumnya diketahui begitu ya, jumlah setiap pembayaran, suku bunganya, jumlah periodenya, ya kan. Paling kita ditanya, disuruh mengerjakan berapa nilai masa depannya, gitu. Itu yang belum diketahui, ya kan. Nah, pada contoh kali ini, ya coba kita ada ilustrasi soal ya perhitungan mengenai tentang jumlah pembayaran dan banyaknya pembayaran ya. Nanti kita akan lihat di sini ya. Jadi kita lihat contohnya. Asumsikan bahwa kita ingin mengumpulkan 14.000 dolar untuk uang muka sebuah apartemen kondominium 5 tahun dari sekarang selama 5 tahun ke depan ya. Anda nanti bisa mendapatkan pengembalian tahunan sebesar 8% yang dimajemukkan secara setengah tahun. Ya, berapa yang harus Anda depositokan pada akhir setiap periode 6 tahunan, ya, maka kita yang ditanya itu apa, Bu? Ya kan? Yang ditanyanya nilai diketahui nilai masa depannya kan? Ya kan yang ditanyanya nilai sewanya, periode awalnya itu kan. Nah, ini dia kalau kita gambarkan pada tabel apa ini ya, gambar lah diagram begitu katakan ya. Nah, jadi kita ingin mengumpulkan 14 di akhir periode begitu ya, selama 5 tahun dari sekarang gitu dan itu dimajemukkan setengah tahun. Berarti dia 10 periodenya ya, 2 kali 5 ada maka ini setiap periode 4% dia kan bunganya ya. Nah, ini dia 4%. Jadi yang ditanya yang mana? Ya kan? Berapa ini? Begitu ya. Ini yang tanda tanya ini ya kan? Nah, berapa? Nah, berangkat dari rumus yang sebelumnya, rumus mengetahui nilai masa depan dari anuitas, ya, tinggal kita masukkan. Berarti R-nya yang ditanya, ya kan? Gampang saja, tinggal kita bagikan, ya. Jadi nanti ini, ya, faktornya ini dilihat dari mana Ibu? Dari tabel. Ya, ini dia 4%. Ya, dia 10 periode karena pemajemukannya setengah tahun. Ya kan? 1 tahun bunganya berapa? 8%. Harus bagi 2. Ya kan pemajemukannya per setengah tahun. Maka dapatlah dia ya dibagi aja langsung masukkan ke rumus. Ya, jadi setiap periodenya itu ya kita harus mendepositokan 1.166,07 dolar agar bisa mendapatkan atau mengumpulkan 14.000 dolar. Begitu ya. Nah, lalu kita lihat contoh berikutnya mungkin ada ini mengenai perhitungan jumlah sewa periodik ya. Kita lihat. Misalkan tujuan perusahaan adalah mengakumulasikan ya 117 ya 332 dolar ya dengan melakukan deposito periodik sebesar 20
$100.000 pada akhir setiap tahun yang akan menghasilkan 8% yang dimajemukkan secara tahunan. Nah, ini secara tahunan. Ya, berapa banyak simpanan yang harus kita keluarkan? Berarti di sini ditanya periode. Ya kan, berapa kali kita harus mendepositokan? Berapa yang harus kita lakukan? Berapa kali? Begitu. Nah, sama berangkat dari rumus nilai masa depan anuitas tadi. Berarti yang ditanya faktornya. Ya kan? Nah, jadi N-nya yang ditanya. Tingkat 8. Nah, jadi tinggal ini ya, matematika dasar ya. Berarti ini dibagi ini. Nah, hasilnya berapa? Nah, 5,86660. Nah, cara mencari N-nya itu berapa, Bu? Ya, nanti kamu lihat di tabel pada tingkat suku bunga 8%, ya, cari di mana di periode keberapa nilai 586660 ini, ya. Kalau kita lihat, ya. Jadi nanti kalau misalnya ini kamu lihat tabel ya, Ibu nggak tampilkan lagi di sini tabelnya ya. Nanti tabel anuitas ya di tabel 63 itu pada buku ini ya. Nah, jadi nilai masa depan dari anuitas biasa ya. Jadi nanti kalau kamu cari di kolom tingkat suku bunga 8%, nah dapat nanti nilai 5, ya 886 ini itu ada di pada baris ke-5. Ya, baris ke-5. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ya kita harus melakukan 5 kali. Ya kan? Nah, begitu. Itu caranya ya, 5 kali. Oke. Lalu yang terakhir kita lihat ya, perhitungan nilai masa depan ya. Contohnya Mr. Good Ranch mendepositokan ya, jadi katakanlah si Mr. Good ini adalah seorang pekerja, ya kan, yang dengan harapan bisa mengumpulkan dana pensiunnya sendiri gitu ya. Nah, jadi maka si Tuan Good ini mendepositokan $2.500 ya kan, dalam sebuah rekening yang nanti akan menghasilkan bunganya itu 9% ya kan. Nah, dia berencana mendepositokan $2.500 ini setiap tahun untuk totalnya itu selama 30 tahun. Nah, yang ditanya berapa nilai nanti pada dalam tahun 30 tahun itu ya, berapa kas yang akan terkumpul kan gitu ya, berapa uang yang terkumpul milik si Tuan Good ini ketika dia pensiun 30 tahun dari sekarang gitu ya. Nah, jadi sama seperti yang saya katakan tadi, menghitung nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo berbeda dengan anuitas biasa. Ya, jadi anuitas jatuh tempo itu kita mengalihkan faktor ya, dikalikan dengan 1 ditambah tingkat suku bunga. Mana dia, Bu? Ah, ini dia. Nah, ini pertama sekali kamu cari dulu faktornya. Ya, nilai faktor. Ya, faktor dari future value-nya kan, nilai masa depan dari anuitas biasa ya, pada tingkat suku bunga ini tahunan dia kan ya, ke-30 ya, periode 30 tingkat suku bunganya 9. Nah, ini. Lalu ya, kalikan dengan 1 ditambah tingkat suku bunga. Ya kan? Nah, ini dia. 1 ditambah 9% ya, dikalikan. Nah, inilah dia future value of an annuity due of 1 for 30 periods at 9%. Ya, kita kalikan. Lalu kita kalikan sama deposito awal atau sewa periodik atau pembayaran periodik yang di awal, yaitu $2.500. Maka nanti uang kas yang terkumpul di rekeningnya si Mr. Good ini tadi 30 tahun ke depan dari sekarang itu sebesar $371.438. Ya, begitu jadi perhitungan nilai
masa depan dari anuitas jatuh tempo, ya. Nah, ini dia, ya, contoh yang lain, ya. Contoh lain kita bisa lihat, eee, nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo, Bayu In menyetorkan $20.000 dengan tingkat suku bunga 12% pada awal setiap tahun selama 8 tahun dimulai dari 1 Januari tahun pertama. Berapa jumlah di tahun ke-8? Ya, gunain, karena ini pemajukannya 1 tahun, maka tinggal kita gunain tabel, ya, bisa kita gunain tabel, cari dia tingkat suku bunganya 12%, ya, periodenya 8. Mana dia Ibu? Ya ini periode 8, ya, tinggal dikalikan, ya, dikalikan dengan deposito di awal, ya. Tapi jangan lupa dikalikan dia dengan 1 ditambah tingkat suku bunga, ini dia faktornya. Jadi cara mencari faktornya itu berbeda. Sekali lagi saya katakan, cara mencari faktor di anuitas jatuh tempo dengan anuitas biasa beda. Jatuh tempo dia anuitas biasa dikali dengan 1 tambah tingkat suku bunga, ini dia. 1 ditambah 12% kan 1,12, maka langsung dikalikan dengan depositonya, ya. Maka untuk 8 tahun ke depan, dana yang terkumpul itu adalah $275.513. Inilah nilai masa depan selama 8 tahun. Oke, baik, ya. Maka, selesai pembahasan saya, ya, saya cukupkan untuk, pada topik ini. Nanti minggu depan kita akan mencari kalau tadi nilai masa depan, nilai sekarang. Nah, oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.